Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seseorang yang menyerahkan dirinya kepada polisi. Dia adalah Mahok, seorang pelatih ilmu bela diri kungfu yang menyerahkan dirinya sendiri karena telah membunuh seorang master tinju. Dan inilah Kungfu Jungle. Tiga tahun kemudian, terlihat kerumunan polisi yang sedang berada di TKP pasca kecelakaan di tempat tersebut. Dan setelah diidentifikasi, terkuaklah fakta bahwa korban tidak mati karena kecelakaan. Akan tetapi ada seorang ahli bela diri yang sengaja membunuhnya dan meninggalkan jejak sebuah walet atap di sana. Kemudian scene berpindah ke penjara Stanley tempat Mahon di penjara. Ketika sedang asik duduk, dia dikagetkan dengan sebuah berita pembunuhan yang disiarkan di televisi. Karena dia merasa siapa di balik pembunuh tersebut, akhirnya dia memberanikan diri untuk menawarkan bantuan kepada kepolisian. Akan tetapi polisi tidak mengindahkan apa yang Mao katakan dan malah menjadikannya sebagai lelucon. Dan akhirnya Mao menghajar semua napi yang ada di sana agar para penjaga mau mendengarkannya. Kemudian pihak penjaga langsung membawa Mao ke hadapan penyidik untuk mendengar keterangan terkait kasusnya pembunuhan tersebut. Dia mengatakan bahwa dia tahu apa yang dipikirkan oleh pembunuh itu. Dan si pembunuh merupakan ahli bela diri yang akan membantai seluruh ahli bela diri lainnya, sehingga dia bisa menjadi nomor satu. Dia berjanji untuk membantu polisi untuk menangkapnya, asalkan dia bisa dibebaskan dari penjara tersebut. Namun semua yang keluar dari mulut Maho dirasa tidak rasional dan tidak masuk akal bagi para penyidik. Kemudian Maho mengabsen 7 nama yang dia yakini akan menjadi korban selanjutnya dari orang tersebut. Akan tetapi mereka masih tidak percaya apa yang Mao katakan dan memilih untuk meninggalkannya. Kemudian scene berpindah kepada Pung Yusao yang merupakan tersangka di balik pembunuhan yang baru-baru ini menggemparkan jagat raya. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Mao kepada kepolisian. Sekarang Yusao tengah mengincar salah satu orang yang tadi Mao katakan. Sekarang dia pergi menemukan seorang master bela diri terbaik di Asia yang telah resign 10 tahun yang lalu dan memilih untuk melanjutkan karirnya sebagai seorang seniman. Kemudian Yusao langsung mengajaknya berduel sampai mati dan pertarungan tak dapat terhindarkan lagi. Meski seorang veteran ahli bela diri yang sangat terkenal dengan kekuatan kakinya, Pung Yusao dapat mengalahkannya dengan mudah dan membunuhnya. Tidak lupa dia juga meninggalkan sebuah walet atap sebagai jejak atas kemenangannya. Di tempat lain, polisi mulai mendengarkan kabar bahwa ada lagi korban yang meninggal oleh orang yang sama sebelumnya. Dirasa apa yang Mao katakan benar, penyidik pun langsung mendatangi Mao dan mengatakan bahwa orang yang kemarin dia sebutkan benar-benar mati. Dan di luar dugaan, Mao juga mengetahui bahwa orang yang tersebut mati disebabkan dengan tendangan yang sangat kuat. Dan kini terkuaklah fakta bahwa Yusao mengincar seluruh ahli bela diri dan melawannya berdasarkan kemampuan yang mereka miliki masing-masing. Keesokan paginya, Yusao dibebaskan bersyarat oleh pihak kepolisian, guna untuk membantu mereka menuntaskan kasus pembunuhan berantai tersebut. Kemudian mereka langsung pergi ke Mangkok karena Mao yakin bahwa pelaku akan pergi ke sana mengajak duel ahli bela diri yang ada di sana. Dan ternyata benar terjadi pembunuhan di Mangkok. Akan tetapi Mao dan kepolisian terlambat beberapa menit karena korban telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Dan setelah melihat jasad korban, Mao pun langsung menganalisis apa yang terjadi padanya, di mana ternyata Yusao menggunakan keahlian gulatnya untuk mengalahkan sang master gulat tersebut. Dia juga menggeser beberapa struktur tulang lawannya lalu membuat mati saat itu juga. Setelah selesai menganalisis apa yang terjadi kepada korban, sepintas dia melihat pelaku dari pembunuhan tersebut, dan aksi kejar-kejaran pun tak dapat terhindarkan lagi. Akan tetapi di sini Yusao berhasil lolos dari kejaran Mao. Setelah dia melakukan lompatan tanpa tolakan dari atas gedung yang sangat tinggi, setelah kegagalannya menangkap Yusao, Mao langsung pulang ke kampung halaman dan pergi menemui istri tercintanya. Dan setelah sekian lama tidak bertemu, Mao langsung mendapatkan kecupan dan pelukan erat dari sang istri. Namun sesampainya di padepokan, Mao malah dikejutkan dengan sebuah surat dan sebuah simbol walet atap yang ditujukan untuk dirinya sendiri.
Kemudian Maho langsung menanyakan hal tersebut kepada sang istri. Lalu istrinya menjawab bahwa ada seorang pria pincang berumur 30-an yang datang beberapa bulan lalu untuk memberikan benda itu kepada Maho. Akan tetapi Maho sedang tidak ada di sana. Akhirnya dia menyimpan benda itu sampai Maho keluar dari penjara. Dan di tempat lain terlihat Yusau yang tengah merenung tentang kenangannya di masa lalu. Yang ternyata istrinya menderita sebuah penyakit yang membuat Yusau berakhir menjadi seorang pembunuh. Keesokan harinya, Maho dan istrinya pergi menemui seseorang yang mengetahui arti dari walet atap tersebut. Dia menjelaskan bahwa di masa dinasti Qing, para ahli kungfu bela diri berkumpul di Beijing untuk melakukan sebuah pertandingan. Dan yang kalah akan mendapatkan satu walet atap dari Departemen Perorangan sebagai tanda kehormatan baginya. Saat sang ahli sejarah kembali menanyakan ketertarikan Maho kepada benda tersebut, istrinya langsung menjawab bahwa ada seorang pembunuh berantai yang selalu meninggalkan barang tersebut di tempat kejadian dan pembunuh tersebut memiliki kaki yang pincang. Setelah mendengar kriteria yang dijelaskan oleh istri Maho, seorang lansia memberitahu sesuatu kepada Maho bahwa 6 tahun yang lalu, dia pernah dikalahkan oleh orang yang sama dan meninggalkan walet atap bersamanya. Dia mempunyai nama yang kuno, Fu Yusau. Dia juga memiliki sebuah penyakit yang bernama atropia, dan panjang kakinya menjadi berbeda. Dia mengatasi kelainan itu dengan latihan yang sangat keras, dan akhirnya mendapatkan sebuah pencapaian sangat luar biasa. Dan setelah mendapatkan informasi yang luar biasa itu, dia pun langsung menghubungi polisi dan pergi menuju tempat tinggalnya. Namun sesampainya di sana, ternyata tidak terdapat apa-apa di tempat tersebut. Yang ada hanya ruangan yang kacau dan tidak karuan yang mereka dapat di tempat tersebut. Kemudian ibu kontrakan memberitahu pihak kepolisian bahwa Yusau adalah seorang pengangguran dan hanya menjadi beban keluarga, sehingga dia memutuskan berlatih kungfu bersama istrinya yang mempunyai penyakit kanker di tubuhnya. Kemudian suatu hari dia melihat Yusau sedang bermandikan sesuatu hingga tubuhnya berdarah, dan setelah itu mereka memutuskan untuk pindah setelah membayar tunggakan selama 6 bulan kepada ibu kontrakan tersebut. Singkat cerita, mereka melanjutkan pencarian Yusau dengan pergi kepada seorang ahli pedang yang akan menjadi incaran Yusau selanjutnya. Namun sesampainya di sana, dia nampak baik-baik saja dan ternyata dia sudah resign memegang pedang karena kecelakaan yang menimpanya 2 tahun yang lalu. Dan ternyata, yang menjadi incaran Yusau saat ini adalah murid dari sang master pedang yang sedang Maho kunjungi. Di sisi lain, Yusau langsung pergi ke tempat sang ahli pedang saat ini, dan pertarungan antara ahli pedang pun tak terelakkan lagi. Dan akhirnya Yusau dapat membunuh orang tersebut dengan sebuah cutter kecil di tangannya. Tidak lupa juga dia meninggalkan sebuah walet atap sebagai tanda bahwa dia telah mengalahkannya. Dan lagi-lagi Maho dan kepolisian gagal menangkap Yusau, sehingga membuat posisi penyidik yang menangani kasus tersebut terancam dideportasi, dan Maho akan kembali dimasukkan ke dalam penjara. Kembali ke kantor polisi, kini penyidik dapat secerca harapan bahwa sesuatu yang mereka temukan di tempat TKP mendapat kecocokan 100% dengan sang tersangka. Dan mereka juga dikagetkan dengan Yusau menelepon ke kantor polisi karena ingin berbicara langsung dengan Maho. Dia mengatakan bahwa Maho harus dalam kondisi siap untuk melawannya. Dan dia juga akan mengancam membunuh istrinya supaya Maho dapat menjadi mesin pembunuh selanjutnya. Kembali kepada Maho. Kini polisi mencurigainya karena mungkin sejak dulu mereka mungkin selalu terhubung saat masih di penjara dan menganggap bahwa dia adalah sebuah komplotannya. Dan benar saja ternyata mereka sudah terhubung sejak beberapa bulan yang lalu saat Maho berada di penjara. Kemudian setelah cukup mendapatkan informasi, polisi langsung pergi menuju sebuah tempat yang dicurigai sebagai tempat tinggal Yusau. Sesampainya di ruangan tersebut, mereka disuguhkan dengan kondisi rumah yang sangat kacau. Tapi memang benar-benar ada tanda-tanda kehidupan di sana yang menandakan bahwa Yusau benar-benar tinggal di sana. Dan sebelum Yusau pulang ke rumah, pihak kepolisian langsung mengambil posisi agar bisa menyergap Yusau dengan mudah. Keesokan harinya, Yusau datang untuk merayakan hari ulang tahun istri tercintanya. Kemudian flashback ke masa lalu yang ternyata istrinya dibunuh oleh Yusau karena tidak ingin melihat istri yang disayanginya menderita seumur hidup. Dan dia lebih memilih untuk mengakhiri istrinya agar dia bisa lepas dari penderitaannya tersebut.
Kembali ke masa kini, sepintas tidak nampak sedikit pun keanehan di sana, sampai Yusuf merasakan adanya bahaya yang akan mengancamnya sendiri. Dan benar saja, satu demi satu anggota kepolisian dibunuhnya tanpa ampun sedikit pun. Di sisi lain, ternyata penyidik yang berada di TKP dikirimi sebuah rekaman dari kantor tentang keberadaan Maho yang pernah bertemu Yusuf saat dia di penjara. Akhirnya polisi tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menangkapnya dan meyakini bahwa mereka berdua berkomplotan untuk mengeluarkan Maho dari penjara. Dan alhasil Maho dan istrinya kini tidak luput dari kejaran polisi. Sementara itu, ternyata istrinya Maho sudah lebih dulu pergi untuk melawan Yusuf agar suaminya tidak bertarung dengannya. Menyadari hal itu, Maho langsung mengamuk dan pergi mencari istri tercintanya itu, dan aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. Singkat cerita, istrinya Maho bertemu dengan Yusuf. Dia mengancam menghancurkan abu istrinya jika dia masih mengganggu Maho. Namun Yusuf malah membulatkan tekad untuk membunuh istrinya Maho, dan pertarungan antara mereka berdua pun dimulai. Di sini sudah dipastikan meski kemampuan bertarung istrinya sangat hebat, tapi dia bukanlah apa-apa dibandingkan Yusuf. Dan Yusuf dapat mengalahkannya dengan menancapkan sebuah golok tepat di lengan istrinya Maho. Kemudian datanglah Maho ke tempat pertarungan istrinya, dan alangkah kagetnya dia melihat kondisi istrinya lemas tak berdaya. Sementara itu Yusuf berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Lalu Maho meminta pihak kepolisian untuk menangani istrinya yang sedang sekarat, dan Maho sendiri memilih untuk pergi menangkap Yusuf yang sedang dalam pelariannya. Namun lagi-lagi Yusuf dapat melarikan diri dengan menabrakkan perahunya ke perahu milik para polisi. Dan akhirnya kepolisian harus kembali menelan kegagalan serta hilangnya kesempatan yang dimiliki untuk menangkap pembunuh berantai tersebut. Kemudian dari kejauhan Maho mengutarakan isi hatinya dan mengakui bahwa Maho dan Yusuf pernah bertemu sebelumnya. Dan alasan Yusuf menemui Maho adalah untuk mengajaknya bertarung sampai mati, untuk menentukan siapa yang akan menjadi nomor satu di dunia kungfu. Dan jika Maho menolak, maka Yusuf akan membunuh istrinya saat dia di penjara. Sementara itu penyidik harus terpaksa dideportasi karena dikira lalai dalam menjalankan tugasnya dan digantikan oleh penyidik yang baru. Kemudian Maho membulatkan tekadnya untuk membunuh Yusuf saat itu juga. Di sisi lain, ibu penyidik tidak mau menyerah dan langsung pergi ke rumah Yusuf untuk melihat siapa yang menjadi lawan selanjutnya. Dan setelah mendapatkan namanya, dia pun langsung pergi menemui Maho yang sangat dia yakini akan bertarung dengan Yusuf seorang diri. Sementara itu, tampak Yusuf mencoba menghentikan sebuah mobil di tengah jalan dan ternyata itu adalah Maho. Kemudian, final fight pun tak terhindarkan lagi. Terlihat mereka begitu sama-sama kuat meski Maho mendominasi, tapi tetap saja dia sangat kewalahan dibuatnya. Pukulan demi pukulan terasa berat dan sangat menyakitkan. Dan meski mereka berdua saling bersaing untuk membunuh, tapi mengagumkannya tidak ada sedikit pun kecurangan di sana. Dan ketika HP Yusuf tinggal sedikit dan menyisakan satu hit lagi, tiba-tiba Yusuf menyerahkan diri dan mengakui bahwa dirinya kalah oleh seorang master kungfu nomor 1 di Asia. Namun ketika Yusuf mengalah dan meridokan dirinya untuk dibunuh, Maho malah meroh dan mulai sadar akan kehilapannya yang telah lepas kendali. Tak disangka Yusuf malah menjadi sangat kecewa terhadap Maho dan memilih untuk melanjutkan kembali pertarungannya. Hingga tibalah di suatu momen di tengah jalan, Maho terbawa oleh truk dan membuat punggungnya dadas poleas dan dia pun pingsan. Dan ketika sadar, Yusuf sudah terbujur kaku tak bernyawa yang faktanya, ibu penyidik membunuh Yusuf dengan menembaknya, dan Maho pun selamat. Tiga bulan kemudian,
Mao tampak sudah sehat dan melakukan aktivitas seperti biasa di penjara. Kemudian penyidik memanggilnya dan Mao dinyatakan tak bersalah. Dia pun dibebaskan tanpa syarat. Kemudian dia pulang kembali ke padepokannya dan langsung membuat anak dan istri tercintanya bahagia. Dan setelah bebasnya Mao dari penjara, padepokannya pun semakin ramai kembali seiring berjalannya waktu dan anaknya pun semakin bertambah banyak. Tamat, ending yang membagongkan.